Wah, ini salah satu film yang menurut gua sangat menyenangkan gua tonton. Rasanya tuh fun, hangat, dan homey sekali gitu ya. Di saat yang bersamaan, gue tuh jadi dapat insight yang cukup menarik berkaitan dengan karakter Dylan yang sudah sangat ikonik di film-film sebelumnya gitu ya. Jadi Dylan 1990, Dylan 1991. Di sini diperlihatkan masa kecilnya tuh semenarik apa sih gitu, bahwa dia yang awalnya kekanak-kanakan, tapi di saat yang bersamaan gitu ya, di hidupnya di tahun 1983 tuh ada proses pendewasaan juga gitu. Itu gue sangat suka. Walaupun harus diakui, ketika gue melihat film yang satu ini gitu, secara film, secara narasinya, ada beberapa yang menurut gue tuh ya cukup molor gitu ya dari segi durasi, dan kayak merasa ini kayaknya bisa diilangin dan lain sebagainya gitu. Nah, pengen gue bahas di video yang kali ini gitu. Oke, jadi pertama-tama premisnya dulu atau sinopsisnya. Dylan baru aja pulang ke Bandung yang sebelumnya tinggal di Timor Leste karena ayahnya bekerja di sana gitu ya. Ketika dia pulang ke Bandung, dia kembali lagi ke sekolah lamanya. Di sekolah lamanya, dia ketemu dengan siswa baru bernama Melian Mary Oi. Dia mulai penasaran, dia mulai naksir gitu, cinta monyet gitu. Tapi di pertemuan pertama dan pada saat pengenalan gitu ya, impresinya tuh jelek. Dia tuh emang banyak tingkah sih salahnya di situ gitu, oke. Nah, gara-gara itu di sepanjang film dia berusaha untuk memperbaiki itu semua karena memang dia pengen sebatas berteman dengan si Melian gitu. Jadi di dalam film kehidupan sehari-harinya seperti apa, ketika dia masuk ke sekolah, dia berinteraksi dengan Melian, progres interaksinya tuh bakal seperti apa gitu. Di dalam film ini tuh akan mengeksplor ke sana. Oke, gue mau bahas beberapa hal yang gue suka, dan gue juga mau bahas ya, menurut gue ada beberapa kekurangan yang sebenarnya kalau misalkan kekurangan ini bisa dikerjakan lebih matang lagi, kayaknya ini menjadi film yang sangat menyenangkan buat gue gitu. Oke, nah gue mulai dari yang gue suka dulu. Gue suka banget Adiat di sini berperan sebagai Dylan masa kecil gitu ya, Dylan kicik, Dylan 5 SD gitu. Itu sudah memerankan sifat-sifat ikonik Dylan gitu ya, bibit-bibit sifat ikonik Dylan di tahun 1990, di tahun 1991 itu dengan sangat bagus banget gitu, bahwa dia adalah anak yang nakal, calon berandal, tapi tetap beragama gitu ya dan bermoral. Setia kawan juga gitu ya, setia kawan, dan dia tuh kayak ya puitis dan lain sebagainya. Itu bisa dibawakan tuh dengan sangat, menurut gua sih, natural gitu ya. Ketika kapasitasnya dia seorang anak SD yang ternyata nyeleneh gitu ya, anak SD yang ternyata secara kepribadian unik, dieksplor di film ini tuh seperti itu gitu. Nah, yang kedua yang gua nggak expect sama sekali, actingnya Keanu Aska ya, Keanu Aska sebagai Nanang nih, sahabatnya Dylan gitu. Gila, dia tuh bener-bener sumber tawa yang paling natural yang gue temui di film yang satu ini. Gue tuh sampai penasaran apakah memang Keanu sejago itu. Semua dikerjakan by design gitu ya untuk datengin momen komedi, atau jangan-jangan secara penyutradaraan ini si Keanu nih saking naturalnya lucu gitu ya. Pas diambil adegan, oke ini dapet nih, tayangin aja di film gitu. Kayak bener-bener deh kayak kalian nanti nonton ya, kalau misalkan kalian penasaran, kalian lihat actingnya tuh sebagus itu gitu, semenyenangkan itu, se-fun itu. Bahkan gue ngerasa kayak kalau misalkan di dalam sebuah persahabatan ada satu orang yang lucunya natural, ya si Nanang satu inilah yang diperankan oleh Keanu Aska tuh seperti itu gitu. Gue suka banget. Nah, bagian yang ketiga yang gue suka dari film ini, mungkin gue sedikit bandingin sama film-film sebelumnya kali ya. Jadi gue tuh suka ketika film Dylan 1983 Wo ini ngambil sebuah pendekatan yang berbeda. Dimana kalau di film sebelumnya dia kan fokusnya ke bagaimana drama percintaan, entah ke si Milea, entah ke si Anchika gitu. Sedangkan kalau di film satu ini tuh bukan soal percintaan, tapi anak SD kelas 5 ketika mulai mengenal cinta, ya dia tuh mempelajari makna cinta tuh sampai segimana gitu. Caranya adalah dia berinteraksi dengan banyak sekali sosok di kehidupan dia gitu. Pertama-tama dari segi keluarganya, kemudian dari segi sahabat-sahabatnya, Nanang dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga yang justru menarik di film ini adalah ketika dia pergi ke masjid dan lain sebagainya, di pengajian gitu ya, dia dapat ilmu tentang kehidupan tanda kutip gitu ya. Itu semua yang lama-kelamaan membuild up, dia berinteraksi sama Melian tuh harus seperti apa gitu. Jadi itu
kerjakan secara apa ya bilangnya, seamless gitu kali ya. Jadi bener-bener ini tuh ngasih lihat kehidupan Dylan sehari-hari yang dramatis, and then ujungnya secara narasi, secara tema film cinta monyet dan pengen bersahabat gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik menurut gue dan berbeda dibanding film sebelumnya, dan ngasih rasa beberapa adegan ikoniknya yang muncul adalah oh pantesan pas di film yang 1990 atau 1991 sifatnya seperti ini gitu. Jadi kayak banyak sekali adegan-adegan yang membuat gue tuh semakin paham gitu. Jadi oh ternyata gitu. Kayak misalkan di film gue kasih spoiler sedikit, dia tuh ngebelain ibunya karena ibunya diledekin sama pembuli gitu. Terus kayak dia hajar aja lah dan lain sebagainya itu. Kayak dia tuh stand up, dia against bullying gitu. Jadi kayak dia adalah orang yang siap berantem, tapi dia tidak mau berantem asal-asalan gitu. Kayak menarik ya gitu. Dari segi kelakuan gue suka eksplorasi ya ke sana gitu. Walaupun harus diakui sedikit gitu ya, banyak sekali adegan berkaitan dengan proses pendewasaan dia yang ketika datangnya dari interaksi dia dengan sosok orang tua, misalkan ibunya, bapaknya, kakeknya gitu, somewhat tuh terasa preachy. Tapi menurut gue masih bisa memaklumi dan gue suka ya. Ini tuh ibarat kayak ketemu orang tua, diceramahin sama orang tua tuh kayak gimana sih gitu. Ceramahnya orang tua ke anak kelas 5 SD tuh kayak begitu gitu. Itu dibawakan dengan sangat fun dan gue masih suka lah gitu. Nah, gue juga suka ketika film ini dengan latar 1983 gitu ya. Ada beberapa adegan kayak misalkan Dylan lagi main dan lain sebagainya, sepedaan gitu. Itu kayak ngasih nunjuk Indonesia, khususnya Bandung di tahun 1980-an tuh ya kurang lebih anak-anaknya seperti ini gitu. Kayak beberapa scene masuk dan make sense aja gitu. Membuat film ini tuh jadi memorable dalam artian oh Dylan tahun 1980-an tuh begini nih dia kegiatan sehari-harinya gitu. Nah sekarang gue mau masuk ke bagian yang menurut gue cukup kurang dari film yang satu ini gitu. Jadi lagi-lagi ya gue akan bandingin sama film sebelum-sebelumnya. Gue ngerasa kalau secara film, secara narasi yang dibangun berdasarkan premisnya, film yang satu ini, si Dylan 1983 itu belum senaratif film-film Dylan tahun 1990, tahun 91 sama Anchika gitu. Jadi film ini kan premisnya dia mau bersahabat sama Mei-Lian. Dia mau bersahabat sama Mei-Lian, dia melakukan kesalahan di impresi pertamanya jelek, dia belajar dah tuh kayak gue perlu memperbaiki diri gue deh gitu, tanda kutip gitu. Nah, ada beberapa interaksi dia dengan orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya tuh gak ada hubungannya sama bagaimana cara dia nanti berperilaku ke Mei-Lian gitu. Itu tetap muncul di dalam film. Jadi menurut gue secara durasi gue tuh kepikiran kalau adegan yang ini tuh perlu gak ya dimasukin ke dalam film gitu. Kan kayak gak ada hubungannya secara langsung atau impactful ke relationship dia dengan Mei-Lian gitu. Jadi kayak ketika adegannya less iconic gitu, ketika adegannya gak se-iconic itu gitu, gak komedi, gak iconic juga gitu ya. Jadi menurut gue tuh lebih ke ini kayaknya jadi gak perlu deh gitu, kayak gak perlu masuk gitu. Gue ngerasanya sih seperti itu gitu. Nah terus juga gue kurang suka ya ada beberapa adegan tuh yang dia muncul komedi tapi secara karakter tuh kayak gak selesai aja gitu. Jadi kayak misalkan gue kasih spoiler sedikit, dia tuh ada memusuhi bukan ada memusuhi, dia ada berkonflik sama salah satu orang di masjid lah gitu. Dia muncul komedi pertama, komedi kedua, and then kayak hilang aja gitu. Kayak kayaknya dia kayak komedi sekali aja cukup, terus kayak ini gak usah diadres gimana-gimana banget. Biar ada ruang untuk lebih fokusin ke kalau misalkan dia di masjid, dia ngobrol sama ustadznya gitu yang notabene kakeknya juga gitu. Oh, dia dapat ilmu dari pengajian di malam itu, and then dia memperbaiki sifatnya untuk besok berinteraksi sama Mei-Lian tuh seperti apa gitu. Itu yang gue ngerasa harusnya lebih seperti ini sih gitu, ketimbang kayak komedia tuh menyamarkan tema utama atau premis utama di filmnya gitu. Itu yang gue rasa sih. Dan menurut gue sebenarnya potensi film ini bisa well balanced memang agak susah dicari gitu, ketika kayak ngerasa secara adegan ini lucu nih gitu, tapi lucunya kena nggak ya ke tema utama besar atau narasi besar dari si filmnya gitu menurut gue ya. Nah gue mau ngomongin sebagai pembaca bukunya ya, gue ngerasa secara proses pengadaptasian ini tuh kayak 80-90% tuh
bener-bener setia banget sama bukunya. Itu bisa jadi nilai plus sama nilai min. Di satu sisi gue ngerasa ada beberapa adegan yang di buku dibikin jadi bener-bener sangat hidup sekali gitu. Tapi di saat yang bersamaan itu tadi berkaitan dengan yang gue rasa kurang. Kalau adegan ini masuk tapi adegan-adegan sebelumnya nggak masuk gitu, secara konteks tuh ya fungsinya di dalam film hanya sebatas komedi gitu. Mending jangan dimasukin gitu. Kayak tadi ya ada satu karakter dari masjid, ada lagi beberapa interaksi dengan neneknya gitu. Neneknya tuh digambarkan dia adalah nenek yang galak gitu. Gue suka karakter neneknya dieksplor di dalam buku tuh seperti apa. Ketika gue ngeliat di dalam film, kayaknya ada beberapa momen adegan galak yang nggak perlu gitu. Kayak sebenarnya kalau ini nggak muncul nggak jadi masalah sih gitu. Jadi ya kurang lebih gue ngerasa begitu. Tapi gue tetap salut gitu ya, karena ya salah satu yang gue sangat suka dari bukunya tetap ada di dalam film itu adegan pembukanya gitu. Itu benar-benar adegan yang sangat memancing perhatian penonton gitu. Jadi kayak entah itu komedi, entah itu kayak dramatis gitu, itu masuk, benar-benar masuk banget gitu. Sisanya sih ya menurut gue menyesuaikan lah gitu dengan memang cara berceritanya film ini tuh sejak Dilan 1990 dan 1991 tuh masih menjadi sebuah ciri khas gitu. Gue juga ngerasa kalau dari segi buku ada beberapa adegan yang nggak muncul, mungkin secara konteks nggak dimunculkan supaya film yang satu ini tuh tetap bisa dinikmati untuk semua umur gitu. Oke? Jadi itu aja sih yang bisa gue share ya berkaitan dengan Dilan 1983 OA ini. Gue termasuk yang suka, tapi gue menyadari ada beberapa kekurangan berkaitan dengan bagaimana film ini tuh bernarasi sebagai film sendiri gitu. Ketika film ini adaptasi dari bukunya punya adegan seperti apa, ternyata adegan-adegannya harus dimasukkan ke dalam film, tapi ternyata kayak belum terbangun secara narasinya, ya gue termasuk yang bisa mewajarkan gitu. Oke? Jadi itu aja dari gue. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang tertarik nonton film yang satu ini, udah nonton, pengen share juga ya opini kalian tentang film yang satu ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke? Bye bye semuanya, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Arya pamit undur diri, sampai jumpa di video dari habis nonton film selanjutnya gitu. Oke? Bye bye semua, thank you.